أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Ibu di kisah teladan di bulan Ramadan. Hari ini Ibu akan melanjutkan kisah para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah ingin merobohkan Ka'bah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wadah penyakit. Dan kisah Nabi Muhammad SAW ini terdapat di Al-Quran surah Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW, telah wafat pada saat Nabi Muhammad berumur 7 bulan berada di kandungan ibunya. Setelah beliau lahir, beliau disusui oleh Halimah binti Abu Dhuaib, lalu membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke pedalaman Sahara dengan harapan Allah akan memberkahi keluarganya. Pada saat beliau berusia 2 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang muncul sebagai laki-laki yang berpakaian putih yang berniat untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan meletakkan hati beliau di bejana emas, dan hati tersebut dibasuh dengan air zam-zam lalu dikembalikan lagi ke dada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menyadari akan kejadian tersebut, kecuali anak Halimah yang menyaksikan kedatangan malaikat tersebut lalu mengabarkan kepada ibunya, dan lantas Halimah langsung menghampiri dan memeluk erat anak asuhnya itu yang tampak pucat dan menggigil karena ketakutan setelah mengalami hal yang tak terduga. Setelah tinggal bersama Halimah selama 2 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibu dan kakeknya. Setelah beberapa tahun,
menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah. Aminah jatuh sakit. Setelah Aminah membawa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan saudara-saudaranya yang ditemani oleh Ummu Aiman, dan akhirnya Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW dibawa pulang oleh Ummu Aiman dengan perasaan yang sedih. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tapi sayangnya umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada saat Rasulullah SAW yang berumur ke-8, dan Nabi selanjutnya diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan, walaupun hidupnya tidak berkecukupan, namun dalam keadaan tersebut Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya, lalu mengikuti jejak pamannya yang merupakan seorang pedagang. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, lalu tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, padahal tadinya gersang dan kering. Itulah tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya itu adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang beliau bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Ia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul pun dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah kerabat terdekat dari beliau. Dan yang pertama mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW adalah istrinya Khadijah. Selain istrinya, ada pula pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dilanjutkan dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Zaid bin Haritsah, lalu Ummu Aiman, setelah itu Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yang memiliki arti, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau, termasuk Abu Lahab. Namun Abu Thalib selalu melindungi keponakannya itu, dan ia sangat risau akan keselamatan Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya tentang rencana Nabi Muhammad SAW selanjutnya. Lantas Nabi Muhammad pun menjawab, "Wahai pamanku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikannya, sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru, atau aku akan binasa karenanya." Beliau menghadapi berbagai tekanan,
dugaan, penderitaan, cemoohan, dan ejekan dari penduduk-penduduk Mekah yang keras hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad saja yang menerima tantangan yang sedemikian. Para sahabatnya pun juga turut merasakan penderitaan tersebut, seperti Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Nabi Muhammad SAW yang sedih dengan tingkah laku dari kaum Quraisy itu, bertambah sedih lagi Nabi Muhammad pada saat istri beliau Khadijah wafat di ke-10 tahun kenabiannya. Karena Khadijah tidak pernah jemu membantu beliau menyebarkan Islam, bahkan mengorbankan jiwa serta hartanya di jalan Islam. Pada tahun yang bersamaan, paman beliau Abu Thalib yang mengasuh beliau sejak kecil meninggal dunia, dan Nabi Muhammad SAW merasa sedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang amat beliau sayangi. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW semakin hebat selepas kepergian istri dan paman beliau. Maka Nabi Muhammad mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah yang diiringi dengan ancaman dari kafir Quraisy untuk membunuh beliau. Nabi Muhammad SAW disambut dengan meriahnya oleh penduduk Madinah. Mereka digelar dengan kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil dengan golongan Ansor. Seruan Nabi Muhammad SAW diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali ke Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Terdapat beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menjadikannya sebagai manusia istimewa. Antara lain, yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira adalah mukjizat terbesar dan kekal. Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah SAW, tetapi beliau juga ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Lalu mukjizat yang kedua adalah membelah bulan. Rasulullah SAW menerima mukjizat ini pada saat orang-orang kafir tidak percaya perjalanan Isra Mi'raj yang telah Rasulullah SAW selesaikan untuk menunjukkan kenabiannya, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Rasulullah pun membelah bulan di depan mereka. Lalu mukjizat yang ketiga adalah menyembuhkan sakitnya mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemegang bendera mengalami sakit mata. Lalu Nabi Muhammad menyembuhkan mata Ali dengan meludahinya, dan atas izin Allah, mata Ali dapat melihat kembali dengan jernihnya. Dan sekarang masuk kepada cerita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat itu Abu Bakar diberitahu dan beliau langsung datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengucap, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 30 yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sungguh mereka akan mati pula." Dan beliau wafat pada tahun 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat setelah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara, dan Rasulullah SAW berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab, berilmu, berkebolehan, dan karena itulah Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. Hikmah yang dapat diambil
dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah kita harus menjadi orang yang berperilaku mulia dan selalu sabar dalam menghadapi cobaan serta selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ananda sekalian telah menonton video ini. Semoga apa yang Ibu ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat untuk kalian. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.